Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama meskipun dalam jaringan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 4, yaitu tentang cuaca, musim, dan iklim. Kalian sudah sering mendengar istilah cuaca, musim, dan iklim. Musim hujan dan kemarau tentu akrab dengan kehidupan orang di Indonesia. Cuaca cerah atau berawan juga sering menghiasi hari-hari kita. Negara kita juga dikenal dengan iklim tropisnya. Perhatikan keadaan iklim dan cuaca di daerahmu. Tahukah kalian perbedaan cuaca dan iklim? Ayo kita belajar lebih lanjut di subtema berikut ini. Nah, menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Masih ingat kan? Pada semester ganjil kita sudah belajar menemukan informasi dari teks atau bacaan. Oke, ayo ingat kembali. Setiap teks memiliki pokok-pokok informasi. Pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Oke, ayo membaca teks berikut. Hubungan cuaca, musim, dan iklim. Masih ingat ya? Pada pelajaran bahasa Jawa pun kita sudah pernah membahas tentang cuaca, musim, dan iklim. Oke, langsung saja. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu daerah, wilayah yang sempit dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya, cuaca di Bojonegoro cerah, tetapi di Kedung Adem hujan. Keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama disebut musim. Di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Satu musim dapat berlangsung berbulan-bulan lamanya. Meskipun musim hujan, bukan berarti hujan turun setiap hari. Pada musim hujan, hujan sering sekali terjadi. Begitu pula pada musim kemarau. Cuaca pada musim kemarau seringkali cerah. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Iklim dapat berubah dalam jangka waktu yang lama hingga puluhan tahun. Iklim suatu daerah dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap suatu daerah di bumi. Iklim di dunia terdiri atas ada iklim tropis, subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Oke. Selanjutnya, pembagian iklim. Nah, bisa terlihat gambar pada slide. Di sini ada pembagian iklim berdasarkan letak lintang. Yang pertama, ada iklim tropis, terjadi di bagian tengah bumi, yaitu daerah di sekitar garis khatulistiwa. Cuaca daerah tropis hangat dan lembab. Daerah beriklim tropis mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan musim
kemarau. Salah satu contoh negara beriklim tropis adalah Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian iklim subtropis terdapat di bagian utara dan selatan daerah iklim tropis. Daerah beriklim subtropis mengalami 4 musim, yaitu musim panas, semi, gugur, dan dingin. Contoh negara beriklim subtropis yaitu Korea, Jepang. Kemudian iklim sedang. Perbedaan musim terlihat dengan jelas. Cuaca di daerah beriklim sedang tidak terlalu panas atau dingin. Perubahan musim di daerah beriklim sedang adalah musim panas, musim dingin, dan sejuk. Nah, kebanyakan contoh negara beriklim sedang itu adalah negara-negara yang berada di benua Eropa, misalnya di Swedia, Swiss. Kemudian iklim dingin. Musim dingin berlangsung lama, sehingga tanahnya ditutupi salju. Lamanya siang dan malam sangat berbeda. Pada musim panas, siang hari bisa mencapai lebih dari 20 jam. Pada musim dingin, malam lebih lama dari siang. Contoh negara yang beriklim dingin adalah daerah Antartika atau daerah Kutub Utara dan daerah Kutub Selatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengapa perbedaan siang dan malam di daerah, khususnya daerah kutub atau negara yang terletak di lintang tinggi itu perbedaan siang dan malam berbeda. Oke, lama waktu di kutub itu dipengaruhi gerak semu tahunan matahari. Ketika M atau matahari tepat di bagian selatan, jelas sekali bahwa bumi utara tidak terdapat sinar matahari karena kemiringan poros bumi. Akibatnya, karena titik temperatur di bawah 0 derajat, terbentuklah salju. Perbedaan lama siang dan malam pada musim tertentu itu biasa terjadi di daerah lintang tinggi. Artinya bukan di Indonesia ya, karena kalau Indonesia kan di Khatulistiwa, di mana panjang siang dan malamnya relatif sama. Nah, di daerah lintang tinggi dengan 4 musim seperti negara-negara di benua Eropa, waktu siang cenderung lebih panjang daripada waktu malam ketika musim dingin. Itu karena posisi matahari. Kita tahu kalau matahari itu berevolusi dengan bentuk lintasan elipsia. Nah, ada istilah perihelion sama aphelion, yaitu jarak terdekat sama terjauh matahari dari bumi. Pada musim panas, posisi matahari di utara, sehingga panjang siang akan lebih lama daripada panjang malamnya. Begitupun sebaliknya, ketika musim dingin, posisi matahari sedang berada di selatan, sehingga waktu malam akan lebih panjang dari waktu siang. Bisa terlihat pada gambar di slide ya, untuk lebih jelasnya. Oke, cara hewan bertahan hidup pada musim dingin. Musim mempengaruhi tingkah laku hewan. Pada saat musim dingin, suhu udara sangat dingin. Hewan-hewan membutuhkan lebih banyak makanan untuk menghangatkan tubuh dan sumber energi untuk beraktivitas. Namun, makanan yang tersedia sangat sedikit. Oleh karena itu, beberapa hewan memilih tidur dalam waktu yang lama untuk mengurangi penggunaan energi. Hewan yang tidur saat musim dingin disebut dengan hibernasi. Contohnya ada beruang dan tupai. Kemudian misalnya lagi, ketika musim dingin akan melanda, semut-semut akan mengumpulkan makanan lebih banyak di dalam sarangnya. Selanjutnya,
Ada pula hewan yang berpindah tempat untuk menghindari musim dingin. Contohnya adalah burung jalak, camar, angsa. Mereka terbang bersama-sama menempuh jarak yang sangat jauh menuju tempat yang memiliki banyak sumber makanan. Setelah musim dingin berlalu, mereka akan terbang kembali ke tempat asalnya. Oke, demikian materi tentang cuaca, musim, dan iklim. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan melaksanakan protokol kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.